Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati, dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Saib hafizahullah taala, yang seperti biasa nanti akan melanjutkan pembahasan kita di serial Penyakit Hati. Dan alhamdulillah kita sudah di episode terakhir dari serial Penyakit Hati kita. Yang kita bahas tentunya ini adalah penyakit hati yang ke-35, tapi bukan akhir dari pertemuan kita ya Ustaz. Insyaallah nanti kita setelah memaparkan penyakit hati yang sampai 35 hari ini, nanti kita akan melanjutkan ke obatnya insyaallah Ustaz. Ke obat dari penyakit hati itu. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya masih di serial penyakit hati Ustaz. Ini penyakit hati yang ke-35 Ustaz. Hati yang menyukai bid'ah ya Ustaz. Baik Ustaz, kita langsung ke Ustaz. Fayatafaddal mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang serial penyakit-penyakit hati. Ya, ini termasuk di buku yang Ana baca adalah urutan terakhir dari penyakit hati yang dibahas di buku ini, yaitu penjelasan tentang mencintai perbuatan bid'ah. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk melanjutkan dengan, setelah kita jabarkan dahulu di awal mukaddimah kita tentang ciri-ciri penyakit hati yang berpenyakit, hati yang tidak sehat. Lalu kita sudah juga bahas tentang hati penyakit-penyakit yang menimpa hati. Kita akan bahas tentang cara mengobatinya. Setelah kita terdeteksi atau kita tahu bahwa hati kita sedang dirundung penyakit, maka tentu kita harus melakukan tindakan untuk memperbaiki hati itu agar kembali menjadi sehat. Lalu nanti kita akan tutup dengan ciri-ciri hati yang sehat itu seperti apa. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan bid'ah ini, memang ini adalah istilah yang bagi sebahagian orang seperti hal yang tabu untuk dibahas, seperti hal yang seperti sambaran petir kalau ini diucapkan gitu. Padahal ini kita tahu semua, istilah bid'ah itu juga sebelum datangnya Islam tidak dikenal istilah bid'ah. Namun setelah datangnya Islam lah baru dikenalkan istilah bid'ah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kata bid'ah itu kalau diambil secara bahasa Arabnya artinya adalah sesuatu yang baru. Maka mengadakan apapun yang baru itu dikatakan bid'ah. Ya, hari ini tidak, kemarin tidak ada, hari ini ada, dahulu tidak ada, hari ini ada. Itu adalah secara umum dalam bahasa Arab disebut dengan sesuatu yang bid'ah. Dan dalam Al-Quran juga kalau kita baca surat Al-Ahqaf ayat 9, Allah Ta'ala di situ menggunakan kata bid'ah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Katakanlah, aku bukanlah rasul yang baru, bukan utusan yang baru membawa ajaran yang baru gitu. Jadi di ayat ini Allah Ta'ala menggunakan kata bid'ah secara bahasa, yang artinya secara bahasa adalah setiap sesuatu yang baru. Nah, namun kata bid'ah ini kemudian dikenalkan oleh Rasulullah SAW, lalu dijadikan istilah dalam syariat sebagai lawan dari kata sunnah. Ya, lawan dari kata sunnah. Sunnah itu artinya mengikuti aturan ataupun syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun bid'ah menjadi lawannya. Maka bid'ah itu secara syar'inya adalah ma lam yashra'hu Allahu wa rasuluhu wa huwa ma lam ya'mur bihi amra
ijabin wala istihbabin. Bid'ah itu secara syariat adalah perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dia adalah perkara-perkara yang tidak diperintahkan untuk dilakukan, baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Nah, itu adalah bid'ah yang dikenal dalam syariat Islam. Jadi ini sebenarnya tidak perlu kita sebagai kaum muslimin antipati dengan istilah-istilah seperti ini kalau kita memahami maknanya, yang justru malah ketika kata bid'ah ini kita fahami, kemudian bagi seorang muslim tentu adalah yang hak adalah yang harus diutamakan untuk diikuti itu. Jadi justru ketika kita mendapati, mungkin kita dikatakan ahli bid'ah, mungkin kita dikatakan sebagai pelaku bid'ah, maka di situ sebenarnya kita mendapat nasihat, kita wajib mengevaluasi, mungkin benar seperti apa yang dikatakan saudaraku, kita kaji ulang saja. Kita kaji ulang, atau kita diskusikan, atau kita perkaya lagi referensi yang selama ini sudah kita gunakan, sehingga benar-benar tujuan kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu yang ikhlas, ingin mengikuti ajaran Rasulullah SAW itu benar-benar terwujud. Jadi bukan kemudian kita merasa nyaman lalu seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Jadi kita memang sebagai seorang muslim tidak ada istilah yang paling benar, itu tidak ada. Semuanya berusaha meraih kebenaran, semuanya berusaha menggali yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan kita senantiasa mewaspadai diri dari bisikan-bisikan syaitan yang kemudian bisa membuat kita terpaling dari jalan yang lurus. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu hakikatnya sedang ditipu, dihiasi di pandangan mereka dengan pelaksanaan ibadah sebenarnya itu tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Jadi ciri-ciri yang paling menonjol biasanya para pelaku bid'ah itu adalah orang-orang yang agak menjauh dari ilmu. Mereka tidak mau banyak mengulas tentang Al-Quran, tidak mau banyak mengulas tentang hadis Nabi SAW, karena siapapun penuntut ilmu, siapapun seorang muslim yang menggali Al-Quran dan menggali hadis Nabi SAW, dan dia sangat perhatian dengan hal itu, insya Allah dia akan berada di jalan yang lurus. Nah, beda dengan ahli bid'ah ini, beda dengan orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan bid'ah, yang selalu referensinya itu kalau tidak hanya dengar cerita-cerita, katanya-katanya, menurut saya, menurut si fulan, dan lain sebagainya, sehingga sedikit sekali mereka merujuk kepada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, kecuali hanya yang umum-umum saja. Jadi diambil hadis-hadis umum atau ayat-ayat yang bermakna umum, lalu dia arahkan ayat dan hadis tersebut seperti yang dia inginkan, sehingga seolah-olah ini dibungkus di atas Al-Quran dan hadis. Ternyata tidak. Padahal masih banyak lagi di sana, mungkin rincian dari ayat yang dia bacakan itu ada rinciannya di ayat yang lain, atau ada di hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ayat itu. Maka kita kan diperintahkan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam keselamatan, atau masuklah kamu di dalam Islam secara utuh, secara kafah, ya. Sementara kalau mengambil agama separuh-separuh seperti itu, sebagian ayat diikuti, yang lain tidak, sebagian hadis diikuti, yang lain tidak, ini persis seperti perilakunya orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu hanya mau mengambil apa yang cocok bagi mereka saja, bahkan tidak tanggung-tanggung. Para nabi pun ketika tidak cocok dengan mereka, tidak segan-segan mereka membunuh para nabi. Ya begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah kemudian maka kita perlu faham bahwasanya istilah bid'ah ini adalah istilah yang dikenalkan oleh Nabi SAW. Ini bukan ucapan siapa-siapa, bukan ulama siapa, bukan orang siapa, tapi ini adalah istilah yang dikenalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ikhwati fillah rahimani wa. Maka kita sebagai seorang muslim itu harus benar-benar pedomannya Al-Quran dan hadis. Ibadah apapun yang kita mengharapkan surga dengan melaksanakannya, mengharapkan pahala, mengharapkan dijauhkan dari nerakanya Allah, maka Al-Quran dan hadis harus benar-benar menjadi referensi kita dalam setiap tindak tanduk kita yang terkait dengan Islam,
yang terkait dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perilaku kemudian merasa antipati terhadap Al-Qur'an, ya kan. Ada sebagian orang yang naudzubillah kemudian mengatakan, gak usahlah kita bawa Al-Qur'an, gak usahlah kita terlalu banyak membahas hadis-hadis Nabi. Ini kan ucapan-ucapan yang kalau kita ambil seperti di surat Fussilat ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Orang-orang kafir itu mengatakan, jangan kalian mendengarkan Al-Qur'an ini dan palingkanlah diri kalian, sibukkan diri kalian darinya. Semoga kalian bisa menang melawannya atau bisa kalian tidak terkalahkan. Nah, ini kan panggilan-panggilan orang kafir. Persis seperti dahulu di zaman Nabi SAW, bagaimana Abu Jahal dan teman-temannya menghasut siapapun yang baru datang ke kota Mekah untuk tidak mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka bisikan ini dan itulah, mereka pengaruhi orang-orang yang datang itu sehingga jangan mau mendengarkan sama sekali Al-Quran. Nah, ini kan membuat mereka terhalang dari hidayah, membuat mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara petunjuk Allah taala itu terdapat dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hal yang wajar dan hal yang menjadi kemestian kita sebagai seorang muslim, ya memang kalau sebagai seorang muslim landasan kita dalam beragama ini, dalam yang terkait kita bahas tentang Islam, kita bahas tentang peribadahan, ya harus berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jika tidak terdapat dalam Al-Quran, jika tidak terdapat dalam hadis Nabi SAW, lalu kita katakan apa? Mau kita masukkan ke dalam Islam padahal Nabi tidak pernah mencontohkan hal yang demikian. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi banyak sekali perintah seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini. Beliau katakan, nazartu fil mushafi fawajadtu ta'atar rasuli fi 33 mawdi'an. Aku melihat kepada mushaf dan aku dapati perintah untuk taat kepada Rasulullah SAW itu terdapat di 33 tempat. Ya. Kemudian beliau membacakan surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perkaranya Nabi SAW, mereka akan tertimpa fitnah atau mereka akan tertimpa azab yang sangat pedih. Nabi SAW juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan sementara itu tidak ada perkaranya di atas agama kami, atas yang kami ajarkan, maka amalan itu tertolak. Artinya sia-sia belaka. Dalam riwayat lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini sementara itu tidak bersumber dari Nabi SAW, maka perbuatan tersebut tertolak. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menguatkan kita untuk benar-benar mengokohkan agama kita itu berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kita jauhi, kenapa kamu lakukan ibadah ini? Ini seperti yang diajarkan kakek-kakek kami. Ya, ini sudah menjadi kebiasaan di tempat ini. Ini sudah, padahal kegiatan itu, perbuatan itu disematkan kepada Islam, disandarkan kepada Islam, dianggap seperti ajaran Nabi SAW. Lalu kemudian ketika kita dalami lagi, ketika kita coba ungkap, ternyata tak pernah Nabi SAW melakukan seperti itu. Lantas siapa yang mengajarkan cara ibadah seperti itu? Siapa yang mengajarkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu? Nah, ini kan sangat ironis ya. Kita baca di surat Al-Kahfi yang Allah Ta'ala berfirman, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepada kalian terhadap orang-orang yang merugi terhadap amalannya? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sesat jalannya di dunia, namun mereka menganggap sudah melakukan perbuatan baik. Ini kepada siapa ancaman ini? Ya, siapa yang dimaksudkan ayat itu sebagai orang-orang yang merugi kalau bukan orang-orang yang merasa sudah melakukan kebaikan, ternyata kebaikan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sehingga ketika dia kembali
melihat catatan amal perbuatannya, dia merasa akan berat timbangan kebaikannya di hadapan Allah, namun ternyata semua itu tidak ada bobotnya sama sekali. Nah, ini kan sangat ironis kalau sampai seperti itu yang kita dapati diri kita, ternyata yang kita lakukan hanya perbuatan yang sia-sia belaka. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hal yang perlu kita perhatikan terkait hal ini ya, memandang perbuatan bid'ah. Kita di sini garis bawah ya, kita hanya membahas tentang perbuatannya. Kita tidak dalam rangka memojokkan pelakunya, tidak ya. Jangan kemudian nanti yang melakukan perbuatan bid'ah itu pasti buruk, ya kan, pasti masuk neraka dan lain sebagainya. Kita nggak dalam rangka ke arah situ, tapi kita dalam rangka mengklasifikasikan, mengelompokkan mana amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, mana yang bukan. Kita harapkan baik diri kita ataupun siapapun itu, ketika terjatuh dalam perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi SAW, maka segera berhenti, menggantinya dengan yang sesuai dengan Nabi SAW. Ya. Kita bisa dapati dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridho untuk kalian Islam menjadi agama yang diikuti. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jelas kata sempurna yang disebutkan di ayat ini, disebutkan oleh para ulama tafsir, adalah sesuatu yang tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Maka syariat Islam itu sebagaimana dahulu yang dilakukan sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal. Nah, ketika meninggalnya Nabi SAW itu sudah tidak ada lagi hal yang baru. Maka Islam itu sudah utuh, sempurna, seperti yang disebutkan di Al-Ma'idah ayat 3 itu. Sempurna, artinya kalau kita kurangi berarti kita lalai, kalau kita tambahi berarti kita terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Begitu saja Islam ini. Yang pas adalah ikuti semua aturannya, ikuti semua syariatnya yang dahulu sudah dijalankan oleh Nabi SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian dalam hadis yang disampaikan oleh Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan satu ketika Nabi SAW pernah menasehati kami. Namun saya perhatikan nasihat ini seperti nasihat orang yang akan pergi meninggalkan kami. Maka spontan beliau meminta dengan sahabat-sahabat yang lain juga, ya Rasulullah, inna hadza mau'izatu muwaddi'in fama ta'uddu ilaina. Wahai Rasulullah, ini sepertinya adalah nasihat orang yang akan berangkat pergi. Tolong apa yang engkau tinggalkan untuk kami, atau apalah nasihat terakhir untuk kami, untuk bisa kami pegang kuat-kuat kalimat yang terakhir ini. Nah, seketika itu Nabi SAW menyampaikan, qad taraktukum 'alal baydha'i lailuha kanahariha. Sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian perkara yang sangat terang benderang, bahkan saking terangnya itu saat malamnya pun terang seperti waktu siang. La yazighu anha ba'di illa halikun. Tidak satu pun yang melenceng dari hal tersebut sepeninggalku nanti kecuali dia pasti binasa. May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelah sepeninggalku nanti, pasti dia akan menyaksikan perbedaan yang sangat banyak, pertentangan yang sangat banyak. Fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian wajib mengenali, wajib mempelajari sunnah-sunnahku dan para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit kuat-kuat sunnah tersebut, gigit kuat-kuat ajaran tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah, ini jelas Nabi SAW sudah memprediksikan sepeninggal Nabi SAW Islam ini akan muncul yang aneh-aneh, akan terjadi perselisihan, kita akan beda pendapat, kita akan berbeda sudut pandang, kita akan melihat sesuatu dari arah yang berbeda. Itu sudah jelas. Namun ada hal yang bisa menyatukan kita.
Walaupun kita berbeda sudut pandang, walaupun kita berbeda arah logikanya, walaupun kita punya perasaan yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, namun semua itu harus disatukan dengan sunnah Nabi SAW. Semua itu harus disatukan dengan apa yang sudah ditetapkan Rasulullah SAW, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, kemudian bagaimana Nabi SAW mencontohkan pelaksanaan isi Al-Quran itu untuk kita semua. Maka kalau inilah yang menjadi pedoman kita, walaupun kita berbeda-beda tapi kita di satu arah yang sama, kita akan berada selanjutnya di satu arah yang sama. Ya mana tahu dalam perjalanan juga kalau kita di satu arah yang sama, mau yang satu naik sepeda motor, mau yang satu naik bus, yang satu naik truk, yang satu naik mobil, terserah itu. Tapi kalau kita di jalur yang sama, insya Allah kita sampai di tempat yang sama. Begitu saja. Ya, ada yang lebih suka naik sepeda motor, ada yang lebih suka naik mobil. Nah begitu ya. Maka perbedaan itu adalah keniscayaan, karena Nabi SAW yang telah menyampaikan hal seperti itu. Namun kitanya yang harus bersiap. Ya, suka tak suka, siap tak siap, bagaimanapun ini akan bergulir. Tentu kita yang hidup saat ini sudah 14 abad lebih dari kehidupan Nabi SAW. Hal seperti ini sudah menjadi pemandangan kita yang ya sehari-hari. Banyak itu orang-orang yang baru mulai mau belajar Islam, ya, yang dahulunya adalah benar-benar orang awam yang walaupun lahir di keluarga Muslim tapi dia nggak pernah belajar tentang Islam. Ketika dia mulai belajar dia heran, ada kelompok ini, kelompok itu, si ini, si itu gitu kan. Jadi yang benar Islam ini yang mana? Ya sebenarnya jawabannya yang benar adalah jika mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sudah, itu saja kuncinya. Diajak beribadah, diajak punya keyakinan tertentu, diajak untuk mengimani sesuatu, diajak untuk melaksanakan yang katanya beribadah untuk bisa dapat pahala dan lain sebagainya, dikuatkan dengan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Jadi begitu. Jadi bukan hanya sembarang ikut-ikutan yang katanya ibadah, udahlah ibadah itu gitu kan, yang katanya baguslah itu. Enggak begitu. Seorang muslim enggak begitu. Seorang muslim itu harus benar-benar mempertanggungjawabkan amalnya, memastikan bahwa yang saya lakukan sesuai dengan ayat Al-Quran yang ini, sesuai dengan hadis Nabi SAW yang petunjuknya begini. Itu ya, sholat misalnya, dia harus jelas kenapa dia sholat, perintahnya jelas dalam Al-Quran, begini. Lalu kenapa begini melaksanakan sholatnya? Ini ada hadis yang menyatakan tentang cara Nabi SAW melaksanakan sholat. Nah itu yang menjadi pedomannya, insya Allah selamat. Ya, walaupun mungkin kelompok-kelompok seperti apalah yang bermacam-macam, tapi selama itu yang menjadi pedomannya, bukan masalah kelompok-kelompok mananya. Tapi yang jadi masalah adalah tuntunannya adalah kitab dan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian juga kalau kita perhatikan ya kebanyakan orang yang kemudian terjatuh dalam perbuatan bid'ah itu kalau dirunut-runut permasalahannya adalah karena memperturutkan hawa nafsu. Ya, makanya tidak boleh menghukumi sesuatu, melaksanakan sesuatu yang terkait dengan ibadah kita campuri dengan hawa nafsu kita, nggak boleh. Kita harus murnikan. Kalau kita rangkanya ibadah, ya, kita ini sedang melakukan sesuatu yang dibingkai dalam ibadah dalam Islam, maka kita jangan masukkan di sana hawa nafsu, ya, kepentingan-kepentingan pribadi kelompok, jangan. Yang kita masukkan di sana hanyalah bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi membahas hal ini. Kita bisa ambil pelajaran di surat Shad ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, kami jadikan engkau itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi. Maka berhukumlah engkau, ya, hukumilah manusia dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Dan janganlah kamu memperturutkan hawa nafsumu, sehingga dengan demikian akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena mereka melupakan hari hisab.
Nah di sini Nabi Daud alaihissalam diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam menghukumi sesuatu, menetapkan yang benar mana, yang salah mana, yang lurus mana, yang bengkok mana. Ini semua ditetapkan berdasarkan hukum Allah Ta'ala. Jangan di sana dimasukkan hawa nafsu, karena itulah yang akan menyebabkan ketergelinciran, itu yang akan menyebabkan kesesatan. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di surat Al-Qasas ayat 50 Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Dan siapa lagi yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Nah, hawa nafsu itu memang akan menyesatkan manusia ke dalam kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sungguh hawa nafsu itu akan mengajak manusia kepada keburukan. Nah, maka kitalah yang harus lebih mengerti dengan hal ini, mulai menguatkan diri, mulai menseleksi, mulai agak selektif dalam melaksanakan ibadah, tidak lagi sembarangan ya, tidak lagi sembarangan, tidak asal ikut-ikutan saja. Orang buat apa kita ikut, semua di sana ngapain kita ikut, tidak begitu lagi. Tapi agamanya sudah berlandaskan Al-Quran. Ya, kalau masih ragu mending tawakuf kan itu kan. Ya, kan Nabi SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Menunjukkan baiknya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi dia. Maka ketika dia masih ragu terhadap satu perbuatan, ini ada orang melakukan ritual begini dan begitu, kegiatan begini dan begitu yang mengatasnamakan Islam dan mengatakan itu akan mendapat pahala. Namun Anda belum tahu ini sebenarnya ada perintahnya atau tidak. Maka yang dilakukan adalah tawakuf. Jangan lakukan dulu. Ya, tidak boleh kemudian kita nekat, udahlah nantilah itu kutanya kalau udah selesai. Nggak benar. Kan, nggak bisa begitu. Jadi sebelum melakukannya diperjelas dulu. Ini perbuatan seperti ini memang ada perintahnya. Ada dicontohkan Nabi SAW. Nah, setelah mendapat penjelasan baru sami'na wa ata'na. Kalau memang jelas ayatnya, jelas hadisnya, kita dengar dan kita mentaatinya, begitu. Kemudian catatan terakhir ya dalam penyakit ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, perbuatan bid'ah itu lebih dicintai loh oleh syaitan dibandingkan maksiat. Kenapa demikian? Ya, karena seperti Imam Sufyanus Tsauri pernah mengatakan, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah." Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Li'annal ma'siyata yutabu minha. Karena orang yang berbuat maksiat itu bisa diajak bertaubat. Wal bid'atu la yutabu minha. Sementara perbuatan bid'ah itu susah untuk diminta bertaubat. Nah, bagaimana mungkin seseorang yang sudah merasa berbuat baik lalu diajak bertaubat? Kan hal yang sulit. Kenapa saya bertobat? Saya lagi baik-baik saja kok saya tobat. Ibarat orang, saya lagi sehat, kenapa disuruh minum obat kan itu kan? Yang sakit yang minum obat, tapi dia tidak sadar dirinya sedang sakit. Nah begitu, ini yang lebih repot kan. Maka orang yang berbuat bid'ah itu biasanya lebih susah dinasehatin, lebih susah disampaikan, kecuali Allah Ta'ala memberikan petunjuk baginya. Nah, begitu ya, ini adalah nasihat sebenarnya untuk diri pribadi ya, terkait dengan perbuatan bid'ah. Janganlah mencintai perbuatan-perbuatan yang bid'ah, karena ketika hati itu mencintai perbuatan bid'ah, satu perbuatan bid'ah dilakukan akan mematikan sunnah Nabi SAW yang lainnya. Maka semakin merebak bid'ah akan semakin tenggelam sunnah. Semakin banyak sunnah maka bid'ah pun akan semakin tertutup. Nah itu memang sudah menjadi seperti itu. Dan diri kita juga begitu. Semakin banyak kita menyukai perbuatan bid'ah atau bahkan kita melakukan bid'ah, yakinlah kita akan tidak suka dengan sunnah Nabi SAW. Padahal kita tahu ayatnya, kita tahu hadisnya, tapi tetap aja akan benci. Kenapa? Tidak berlepas diri dari perbuatan bid'ah itu, apalagi mencintai perbuatan-perbuatan tersebut. Nah ini adalah nasihat untuk diri pribadi yang mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga saya secara pribadi agar tidak terjatuh sampai seperti yang disebutkan di surat Al-Kahfi tadi ya. Ya, merugi dengan amal perbuatannya. Tentu itu adalah hal yang sangat ironis bagi saya pribadi, tentunya merasa seperti itu. Mungkin pemirsa sekalian juga merasakan hal yang sama. Maka kedepannya kita perlu hati-hati ya, perlu hati-hati, perlu cermat dalam beragama ini agar benar-benar setiap langkah yang kita lakukan itu bernilai pahala yang sesungguhnya. Bukan hanya anggapan kita saja, bukan menurut perasaan kita, tapi benar
jelas ayat Al-Quran membicarakan itu, hadis Nabi SAW mengajarkan itu, maka kita pun melakukannya. Dan mudah-mudahan dengan demikian senantiasa Allah Ta'ala jaga kita di istiqomah di jalan agama ini, dan akhirnya kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan hati yang sehat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya dan faedahnya. Kita undang, kita persilahkan Bang Ian dan yang lainnya, nggak Bang Ian aja ya, maksudnya pendengar yang lain juga kita persilahkan yang mau bergabung di serial Penyakit Hati kali ini di bab atau pembahasan menyukai bid'ah, bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS atau komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Menunggu Bang Ian dan yang lainnya, Ustaz, mungkin kita dari studio dulu, Ustaz, untuk mendudukkan definisi bid'ah tadi, Ustaz. Mungkin ada sebagian dari kita yang pernah atau juga masih berpemikiran bahwasannya ada beberapa hal juga yang dikategorikan bid'ah, tapi mungkin ini nggak masuk dalam definisi gitu ya, Ustaz. Seperti misalnya ini mikrofon, kamera, lampu, dan semua barang-barang kita pakai untuk kegiatan dakwah kita ini, Ustaz. Apakah ini juga termasuk bid'ah yang dimaksud tadi? Instagram juga, Ustaz, YouTube, media sosial yang lainnya, Spotify dan lain sebagainya, itu juga apakah ini juga bagian dari bid'ah yang dibahas hari ini? Juga ada yang keterkaitannya mungkin terkait pengumpulan mushaf Al-Quran, Ustaz. Pada zaman Nabi kan nggak ada. Nah, ini dikumpulkan mushaf Al-Quran, dijadikan buku atau yang kita sebut sebagai Quran sekarang, Ustaz, mushaf Al-Quran. Udah itu juga ada yang mengatakan nausorof juga nggak ada di zaman Nabi. Apakah ini juga bid'ah? Tajwid kan nggak ada yang belajar tajwid, ya, Ustaz. Di zaman Nabi juga nggak ada. Kol-kolah segala macam ini kan juga nggak ada. Apakah ini juga termasuk dari yang kita bahas? Dan silakan, Ustaz. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya kalau kita memahami tadi kata bid'ah itu dalam bahasa Arab digunakan untuk apa secara bahasanya, kemudian yang dikenalkan Rasulullah SAW dalam syariat kita itu seperti apa, itu akan menjadi terang gitu kan. Kalau bid'ah yang secara bahasa secara umum ya, semua itu bid'ah. Yang baru, yang dulu tidak ada sekarang ada, itu bid'ah. Nah, kalau yang terkait istilah yang dikenalkan Rasulullah SAW dalam Islam hanya yang terkait dengan ibadah. Ulama lain mendefinisikan segala sesuatu yang disandarkan kepada Islam, yang disandarkan untuk meraih ridha Allah Ta'ala, sementara itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu ikhwati fillah rahimakumullah, seperti yang dicontohkan tadi, benar kamera, mikrofon, ini bid'ah secara bahasa ya, karena ini sesuatu yang penemuan baru yang dulu tidak pernah ada. Zaman Nabi SAW ketika beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabat nggak pernah pakai mikrofon gitu kan, itu nggak pernah. Dan memang di zaman itu belum ditemukan mikrofon. Sekarang ditemukan. Apakah ini kita melakukan bid'ah secara bahasa, secara bahasanya benar, tapi apakah bid'ah secara syariat? Tidak. Syariat itu kalau dia terkait dengan agama Allah Ta'ala. Misalnya ada orang yang melakukan sholat zuhur 5 rakaat, itu bid'ah dalam bahasa, dalam syariat kita. Ada yang melakukan sholat subuh setelah terbitnya matahari gitu kan, dia katakan waktunya bergeser nih sholat subuh, setelah terbit matahari baru masuk waktu sholat subuh, itu bid'ah. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW seperti itu. Nah kemudian misalnya ada hari raya nih, setelah Idul Fitri, Idul Adha, kita mau buat hari raya baru nih, misalnya Idul apa lagi namanya ya ya hari ya apalah gitu kan, ya, tahun baru misalnya kan, Idul Sanah gitu kan, tahun baruan. Nah kita mau buat acara tahun baruan, lebaran ini seperti Idul Fitri, Idul Adha. Nah ini juga tambahan, berarti kan tidak ada di zaman Nabi SAW, itu dianggap bagian dari Islam. Maka apapun yang kalau kita sandarkan kepada Islam, itu terkait dengan ibadah, itu terkait dengan syariat Allah Ta'ala, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jika tidak demikian, maka dia terkategorikan sebagai bid'ah. Dan ini hanya tentu yang Anda sampaikan itu bagian kecil ya. Kalau seperti yang dicontohkan tadi sama Husnul tentang mushaf, itu tidak ada di zaman Nabi SAW, sementara di zaman Utsman kemudian dikumpulkan. Apakah itu bid'ah? Ya bid'ah secara bahasa mungkin, tapi itu tidak melanggar syariat. Tidak ada ayat Al-Quran sama sekali yang
dirubah di situ, hanya metodenya saja. Dan itu ada alasannya kenapa tidak dibukukan di zaman Nabi SAW. Ya, begitu juga nahwu, sorof dan yang lainnya. Maka sebenarnya kalau mau membahas itu bagus kalau pemirsa itu bisa dapatkan kitab salah satu judulnya itu Dawabit Ma'rifatul Bid'ah, itu kan, atau rincian untuk mengenali bid'ah. Itu yang nggak terlalu tebal lah kayaknya, Dawabit. Wallah alam, apa sudah ada terjemahannya atau belum itu? Tapi banyak sekali ulama yang sudah mengklasifikasikan itu agar umat ini tidak terjebak dengan kata bid'ah lalu terlalu liar semua dikatakan bid'ah, atau terlalu menyepelekan perbuatan bid'ah dikatakan tidak. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka secara umumnya tadi kalau kita perhatikan definisinya, kalau itu tidak terkait dengan agama, ya, tidak terkait dengan Islam, tidak terkait dengan syariat Allah Ta'ala, maka bid'ahnya itu hanya bid'ah secara bahasa. Maka tidak seperti yang diancam oleh Nabi SAW. Yang diancam oleh Nabi SAW itu kalau terkait dengan syariat Islam, hukum halal haram, sunnah, tidak sunnah, dapat pahala atau tidak dapat pahala, diancam neraka dan lain sebagainya, itu kan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus berlandaskan dalil yang kuat dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Jadi begitu ya kira-kira secara singkat. Mungkin pemirsa sekalian bisa lebih mendalami lagi di YouTube, kayaknya ada juga tuh ustadz-ustadz kita membahas tentang rincian bid'ah itu diklasifikasikan seperti apa, agar kita lebih kenal lagi, bisa memilah lagi mana yang bid'ah, mana yang bukan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin di spill sedikit Ustaz, entah ada kaidah gitu Ustaz, untuk supaya kita tahu nih menentukan sesuatu itu sebenarnya bid'ah secara bahasa saja atau dia masuk ke dalam istilah syariat tadi. Mungkin entah misalnya apakah memang, ini maksudnya ke pertanyaan berikutnya aja Ustaz, apakah memang kita nggak diberikan ruang bebas Ustaz untuk dalam membuat sesuatu yang sifatnya mungkin amalan atau ritual yang itu bisa kita kaitkan misalnya nih keutamaannya tertentu, ada keutamaan tertentu terhadap amalan atau ritual tersebut, mungkin jumlah bilangannya gitu tertentu, waktu dan lain sebagainya. Apakah kita tidak diberikan ruangan lagi oleh syariat untuk hal tersebut, membuat amalan atau ritual-ritual yang nanti ada kaitannya dengan seperti itu, dengan keutamaan yang tertentu, jumlah bilangan tertentu atau waktu tertentu, ini tidak ada ruang sama sekali atau boleh aja gitu untuk memotivasi misalnya atau segala macam gitu Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sama seperti pertanyaan tadi, kasus belajar tajwid, belajar nahwu, sorof gitu kan. Di zaman awal-awal Islam tidak dikenal ilmu-ilmu seperti itu gitu kan, tidak dikenal. Untuk apa gitu kan? Karena apa? Mereka orang-orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, nggak perlu diajarin lagi tajwid. Namun ketika Islam itu sudah merebak dan yang mengenal Islam itu sudah banyak orang-orang non-Arab, sehingga perlu untuk belajar cara baca Al-Quran yang berbahasa Arab. Begitu juga nahwu sorof gitu kan. Ketika Islam ini sudah mulai menyebar, bahkan dikenal oleh orang yang non-Arab, mereka perlu diajarkan tentang cara membaca aksara Arab kan, itu kan. Itu ada kasusnya sebenarnya itu kalau kita baca sejarahnya, kenapa ide muncul untuk menyusun ilmu nahwu. Ya ada tuh, kalau kita cari lah di Google pun banyak tuh kayaknya ada pencerita itu sejarah munculnya ilmu nahwu. Yang itu tadi gara-gara beteka gitu kan, sama-sama orang bukan Arab beteka, ini harokatnya fathah, ini harokatnya kasroh, ini beteka mereka gitu kan. Ya karena itu tadi mereka tak mengerti kaedahnya gitu kan. Sama-sama gak punya ilmu pula nih. Ya ibarat sekarang itu gondol lah gitu ya. Karena kan memang tulisan mushaf yang paling asli dulu baris ya. Tanpa titik pun. Tanpa titik, tanpa baris. Nah, jadi itu yang dulu ada terjadi. Ya kisah-kisah wallah alam itu benar atau tidak gitu. Cuma dikisahkan begitu dan itu sangat memungkinkan. Ana sering mencontohkan tuh kalau di kelas tuh ketika muqaddimah ngajar nahwu, ana tulis kalau di dalam Al-Quran bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi coba ana tulis tanpa harokat, tanpa titik. Antum bacanya apa? Serentak semuanya, karena dengan pola aksara seperti itu yang biasa dibaca ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Persis kejadiannya ketika di masa tahun berapa ana lupa gitu kan. Ini yang bikin ribut.
Ya gitu. Jadi waktu itu sejarahnya ada surat yang dikirim gitu kan. Yang satu bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sementara yang ngirim maksudnya ini tulisannya dibaca ataka bi'abdin wa ataka bisab'ina. Artinya Ustaz? Nah, itu kalau penasaran baca sendiri. Jadi ceritalah nggak apa-apa ya. Iya, boleh gitu kan. itu. Jadi kisahnya tuh ada 2 orang sahabat gitu kan di sebuah kampung, mereka akrab gitu kan. Kemudian salah satu di antaranya memutuskan untuk merantau. Nah, yang satu sudah merantau, alhamdulillah sukses di perantauan. Nah, sudah sukses di perantauan, dia berpikir untuk pulang kampung lagi. Ya, istirahat lah, udah capek di rantau, pengen pulang. Namun pulang kalau nggak persiapan kan, ya nggak, sekarang tinggal transfer sekarang kan mudah. Kalau dulu kan, kalau saya pulang nggak persiapan, nanti di kampung yang mau ngapain juga. Maka dia terpikir sama temannya, kirimlah harta ke temanku ini untuk dia rawat, untuk dititipkan, nanti aku pulang tinggal ambil titipan ini. Yang dia titipkan apa? 1 orang budak dan 70 ekor kambing. Ya, 70 ekor kambing. Nah, dikirim ini ke kampung. Nah, didampingi dengan selembar surat dari yang merantau tadi kepada kawannya yang di kampung. Nah, sampai di kampung dia kan bingung, ini titipan dari temanmu katanya, yang dulu gini. Oh iya, itu teman baik saya gitu. Nah, dan titipan ini diikuti dengan selembar surat ini. Nah, tulisannya kayak begitu. Dia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, kalau begini berarti saya dapat hadiah. Seekor budak dan 70 ekor kambing. Baik kali kawanku di rantau sana bah gitu kan, udah berhasil dia kirim-kirim hadiah untuk kawan gitu kan. Ini berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasihat gitu kan. Biar banyak-banyak beribadah dan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Tak selang berapa lama si kawan pulang. Saya pulang sampai di kampung, dia nagih. Mana budak yang saya kirim dulu dan 70 ekor kambing itu? Loh. Mana ada lagi gitu kan? Budaknya sudah saya jual, kambingnya sudah saya jual gitu kan. Data itu kan hadiah. Siapa bilang itu hadiah? Itu kan titipan saya gitu kan. Coba mana surat yang saya kirim dulu? Ini suratnya. Ini kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan, itu bacanya ataka bi'abdin wa ataka bisab'ina. Datang kepadamu seorang budak dan juga datang kepadamu 70 ekor kambing. Bukan untuk kamu, gitu kan. Saya titip itu dulu. Nah, disitulah ribut, dibawa ke hakim. Hakim pun, ya wallah alam, tidak diceritakan apa keputusan hakim setelah itu. Namun itu menjadi inspirasi untuk menyusun ilmu nahwu dan shorof begitu. Jadi biar nggak salah baca. Ala kulil banyak sebenarnya kisah-kisah tentang seperti itu. Ya, kita balik lagi tadi kepada pertanyaan bahwa latar belakang syariat Allah Ta'ala itu kan perintah, larangan, aturan Allah Ta'ala itu jelas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Nah, dalam hal itu pula para ulama itu sudah mengklasifikasikan kepada kita. Kita harus perhatikan perintah-perintah Allah Ta'ala itu kadang bermacam-macam. Ada perintah yang terkait dengan waktu, ada yang terkait dengan tempat, ada yang terkait dengan kejadian tertentu. Nah, ada yang sifatnya umum saja gitu perintahnya. Maka bagi kita kalau ada perintah yang terkait dengan tempat nih, contoh nih misalnya haji itu harus di sana di Saudi gitu kan, harus ada tawafnya, harus ada wukufnya, segala macam, udah ditentukan tempatnya. Maka nggak boleh kita kemudian ngarang-ngarang tempat haji di negara lain gitu kan. Udah di asrama haji aja kita toh ada miniaturnya di situ kan gitu kan. Udah dianggap haji lah nih, haji Medan jadinya. Di bulan Syawal lagi gitu. Bulan ngaco lagi kan gitu. Nah, itu kan nggak benar gitu kan. Nah, itu salah satu. Jadi kalau perintahnya ada terkait dengan tempat, ya kita laksanakan sesuai dengan tempatnya. Ada perintah yang dikaitkan dengan waktu, misalnya puasa Ramadan tuh kan, ya cuma di bulan Ramadan. Jangan ngarang-ngarang. Di bulan Ramadan lagi panas, nggak mau lah, nanti nunggu musim hujan aja saya baru puasa gitu kan. Nggak betul gitu kan. Ada yang disesuaikan dengan kejadian, misalnya di kejadian sesuatu, apa contohnya gitu ya. Kalau contohnya misalnya sholat tahiyatul masjid gitu kan itu. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sunnahnya ketika masuk masjid baru sholat tahiyatul masjid gitu kan. Jadi nggak ada sholat tahiyatul masjid itu di luar, itu niatnya tahiyatul masjid.
Nah ini ada hal-hal yang seperti itu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah ada juga yang sifatnya umum. Ya misalnya zikir nih, Allah Ta'ala Nabi SAW bersabda afdalul dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Nah ini perintahnya, penyebutannya tidak ada terkait waktu, tempat ataupun kejadian apapun, berarti bebas gitu kan, kecuali di tempat-tempat yang terlarang, misalnya di toilet dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini berarti ada yang umum. Nah disinilah sesuai kita laksanakan. Kalau ada yang khusus, kita laksanakan sesuai dengan kekhususannya. Kalau ada yang umum, ya kita laksanakan dengan cara yang umum. Jangan dibalik-balik. Yang khusus dibawa, yang perintahnya khusus dibawa ke umum, nanti yang umum dibawa ke khusus. Nah ini kan jadinya nggak sesuai dengan perintahnya. Jadi begitu. Ini adalah diantaranya begitu ya. Jadi memahami bid'ah itu juga seperti itu. Perhatikan apakah perintahnya ini khusus atau umum, yaitu. Ya mudah-mudahan bisa paham lah ya. Nanti silahkan dikaji lagi lebih dalam terkait dengan ciri-ciri itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Kembali kita persilahkan atau beri kesempatan yang mau bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, bisa juga bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Kalau maksudnya ini kan tadi yang kayak Ustaz sampaikan, Islam itu kan udah sempurna sampai pada saat Nabi udah menyampaikan semuanya, Nabi SAW. Kemudian apa pernah Ustaz dibahas sama ulama-ulama kita mungkin kapan pertama kali munculnya bid'ah gitu Ustaz? Ya, taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan kalau kita baca riwayat itu, bid'ah itu sudah terjadi di zaman sahabat. Di zaman sahabat? Zaman sahabat itu sudah mulai bibit-bibitnya muncul. Seperti yang disebutkan, biasa diceritakan para ulama, kejadian yang terkait dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu pernah mendapati di masjid ada sekelompok orang duduk melingkar. Kemudian ada satu di antara mereka itu seperti komandonya gitu kan. Kabbiru, kalian bertakbir, lalu semuanya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabbihu, semuanya tasbih. Subhanallah, subhanallah. Ini dikeraskan. Iya, ya. Ya nggak dikeraskan atau tidak, tapi dikomandoin. Oh, gitu. Dikomandoin. Jadi kayak ada diarahkan gitu, dikomandoin. Nah, melihat kejadian itu, Abdullah bin Mas'ud langsung mendatangi mereka. Apa yang kalian lakukan seperti ini itu kan? Jawaban mereka apa? Ya kami kan berzikir gitu kan. Kan bagus, perintah berzikir kan ada, kan itu kan. Perintah berzikir itu ada dan kami sedang berzikir. Di mana salahnya gitu kan? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sungguh itu perabot-perabot rumah Nabi belum lagi pecah, baju-baju yang beliau tinggalkan belum lagi lusuh. Kalian sudah jauh meninggalkan ajaran Nabi SAW. Nah di mana salahnya coba ditebak? Cuma duduk di masjid buat kelompok melingkar, satu orang jadi komando. Di mana salahnya? Ketika mereka mengkhususkan cara yang seperti itu. Perintah berzikir itu umum, ya silahkan semua mau berzikir, bertakbir kayak bertasbih kayak bertahmid kayak dengan bilangan-bilangan yang dia sanggup untuk melakukannya, silakan. Tapi kemudian kalau zikir itu dikomandoi seperti itu, gak pernah Nabi SAW bersama para sahabat itu berzikir bersama seperti itu buat halakoh khusus untuk bertasbih, bertakbir lalu dikomandoi oleh Nabi SAW, gak pernah. Nah berarti kan tata caranya gitu kan, tata caranya yang mereka modifikasi gitu kan. Ya kalau zikirnya perintahnya siapa yang nolak gitu kan? Nggak ada orang katakan zikir itu sesat, lalu mengatakan zikir itu tidak baik. Enggak, zikir itu bagus dan pahalanya sangat besar. Tapi ketika caranya nggak tepat, yaitu melakukan dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, disitulah sisi kesalahannya. Itu yang tadi saya sebutkan. Ada memang yang dilakukan secara khusus, dilakukan secara ada tata caranya dilakukan. Ada yang di umum saja cara melakukannya. Maka yang umum kita amalkan secara keumumannya, yang khusus kita laksanakan secara kekhususan. Jadi kalau cerita awal mula terjadinya bid'ah, yang jelas bukan di zaman Nabi SAW, tapi di zaman sahabat pun sebagian sahabat sudah mendapati ada orang-orang yang seperti itu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Lagi-lagi itu orang-orang yang jauh dari ilmu, orang yang tidak mau mempelajari agama Allah Ta'ala tapi rajin semangatnya untuk beribadah. Sehingga akhirnya syaitan membisikkan kepada mereka hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka kita itu tidak bisa modal semangat saja, tapi terus malas nuntut ilmu. Semangat ibadah
malas nuntut ilmu. Ya efeknya itu melakukan ibadah tidak didasari ilmu yang benar. Dan buruk juga kalau ilmunya banyak tapi amalnya malas. Nah ini sama saja. Ini juga sesat juga. Yang betul adalah sembari menuntut ilmu, pelan-pelan mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Nah ini yang pas gitu kan. Walaupun untuk sempurna belum tentu bisa kita, tapi berusaha terus untuk memperbaiki diri sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Nah itu baru pas. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Lain cerita tadi kalau misalnya ngumpulnya itu memang untuk membahas ilmu tentang zikirnya tadi Ustaz, apa faedahnya, apa keutamaannya, gitu-gitu, ini lain ceritanya ya Ustaz. Ya kalau itu kan Nabi SAW juga sarankan berkumpul di masjid untuk membahas ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Itu sama kayak taklim berarti ya Ustaz, sama kayak ngaji kita biasa misalnya ke masjid, pengajian gitu ya Ustaz. Baik Ustaz, mungkin kita berikan kesempatan untuk pemirsa atau pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di serial Penyakit Hati kali ini bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Sedikit Ustaz, tentang tadi kan disebutkan di mungkin kalau nggak salah tentang persatuan di akhir-akhir atau wasiat di akhir-akhir Nabi SAW, kehidupan Nabi SAW. Apakah maksudnya kaitannya dengan sekarang, apakah termasuk memecah belah umat Ustaz ketika di antara yang menjadi fokus dakwah itu adalah membahas tentang suatu amalan atau ritual tertentu yang dianggap bid'ah, sementara amalan atau ritual tersebut terlanjur, kita bilang terlanjur merebak dan menjadi kegandrungan bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang awam. Bahkan ini bisa jadi pintu untuk menarik orang awam atau masyarakat awam terhadap Islam gitu Ustaz, apa dengan amalan atau ritual tersebut. Fadl Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam dunia dakwah gitu kan, atau mengajarkan kebaikan kepada manusia, menyampaikan yang hak, menjelaskan kepada mereka mana yang hak, mana yang batil, maka landasan pertamanya adalah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Niatnya apa gitu kan. Niatnya, kalau memang niatnya mau buat keributan, ya jelas salah gitu kan. Atau niatnya mau buat sensasi, atau niatnya ingin dibicarakan orang, ingin ini dan itu, mungkin nggak benar. Maka coba luruskan dulu niatnya. Nah, ketika sudah lurus niat, ini lillahi ta'ala, kan dia sudah tahu ilmunya dan dia tahu faedah bagaimana berdakwah kepada orang jika ada orang yang mendapat hidayah melalui dirinya, itu sangat besar. Malah yang kedua, gunakanlah dengan cara yang bijak ya, dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah kalian di jalan Allah Ta'ala dengan cara yang hikmah. Ketika seorang sudah mendapatkan hikmah, artinya dia tahu timing, dia tahu kondisi, dia tahu suasana, dia tahu berlawan bicara seperti apa. Kalau dia dengan cara yang hikmah, insya Allah sekalipun terjadi penolakan, tapi dia sudah melakukan hal yang benar. Berbeda ketika seorang berdakwah dengan cara yang arogan, tidak pandang siapa yang diajak bicara. Misalnya yang diajak bicara orang yang lebih tua daripada dirinya, lalu di dalam mengajaknya mengangkat suara, tuding-tuding ke arah wajah, ini kan nggak benar itu kan. Dari mana Islam mengajarkan bicara kepada yang lebih tua dengan mengangkat suara seperti itu, dengan tuding-tuding? Itu kan nggak sopan gitu kan terhadap orang tua, dan kita diperintahkan untuk hormat kepada yang lebih tua. Ya, kita hanya sekedar menyampaikan tapi dengan cara yang baik. Apalagi tadi dikatakan bahwasanya itu ritual sudah merebak di tempat tersebut, sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Tentu cara kita harus lebih halus lagi. Ya, itu aja belum tentu diterima. Kita sudah dengan cara yang halus. Nabi SAW itu sangat hikmah dalam berdakwah beliau. Ya, di awal terjadi banyak penolakan, walaupun sembari berjalan banyak pengikutnya di kemudian hari. Nah, kita itu jangan tadi setelah kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, dengan hikmah kita menyampaikannya, dan jangan terburu-buru terhadap hasil. Ya, buah dari dakwah itu belum tentu sehari dua hari langsung nampak. Enggak. Kalau kita terburu-buru pengennya hari ini berubah nih masjid ini, pengennya hari ini kampung ini sudah berubah jadi kampung sunnah. Nah, kalau begitu caranya, jangan-jangan Anda yang akan dikeluarkan gitu kan. Nggak bisa. Kadang butuh waktu. Ya, butuh lama gitu kan. Kita mengacalah kepada diri kita. Kalau kita berubah itu dengan cara seperti apa, butuh waktu lama. Nah, begitu juga kalau dakwah menyampaikan, itu bukan dakwah yang memecah belah, tidak. Yang memecah belah itu adalah kalau mengadu domba, kalau menyampaikan hal-hal yang
tentang aib-aib orang atau menyampaikan hal-hal yang tidak benar, dianggap benar. Nah, itu yang namanya memecah belah. Tapi ini adalah sebenarnya malah mempersatukan. Ya, dakwah seperti itu mengajarkan kepada masyarakat, menjelaskan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, itu justru dakwah yang mempersatukan agar kita kembali lagi di alur yang sama. Kita kembali lagi di jalur yang sama, berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berlandaskan hawa nafsu, bukan berlandaskan omongan 1-2 orang, tidak begitu. Jadi kalau anak katakan bahwa itu justru dakwah yang ingin menyatukan umat, walaupun ya begitu. Nabi SAW dahulu dianggap memecah belah kabilah-kabilah di Mekah, dianggap merusak agama nenek moyang, itu memang. Tapi pada akhirnya bagaimana? Bersatu, negara Arab bersatu, ya, melalui ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah ungkapan mereka kalau Nabi itu memecah belah orang-orang Quraisy, memecah belah orang-orang Arab di waktu itu. Tidak. Justru Nabi menyatukan mereka dengan persatuan yang sangat kuat di atas ukhuwah Islamiyah. Nah, kita juga begitu, ya. Jadi kita bukan kemudian mengajak kepada yang buruk, kita ngajak mereka untuk bersatu justru di cara bersatu yang pas, bukan cara bersatu dengan yang kita pikirkan itu. Tapi ini cara bersatu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah persatuan di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW itu persatuan yang lebih kokoh dibandingkan apapun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka tali Allah ini yang kita cari. Tali Allah Ta'ala itu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kita akan bisa kokoh dan kembali lagi kepada kejayaan Islam. Jadi kalau dakwah seperti itu dianggap dakwah yang memecah belah, sepertinya kurang tepat. Tapi justru itu dakwah yang ingin mempersatukan umat dengan cara yang pas, bukan hanya dengan cara hura-hura, makan-makan. Itu adalah sampingan itu kan. Tapi yang intinya adalah akidahnya, ibadahnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagian bilang gini, Ustaz. Kalau salah diluruskan ya, Ustaz. Nggak bisa kita saling bertoleransi dengan segala macam perbedaan kita, tapi kita tetap bersatu dengan yang sesuatu kita memang udah sepakati aja gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam Islam juga diajarkan kok. Ada perkara-perkara yang kita toleransi, ada perkara-perkara yang kita memang nggak bisa toleransi. Bahkan dalam sejarah Islam juga kita perhatikan Nabi SAW mentoleransi orang-orang yang non-muslim. Yang penting mereka ikut aturan kaum muslimin. Makanya ketika orang-orang kafir hidup di negeri kaum muslimin, mereka dipersilahkan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi mereka harus ikut aturan yang ditetapkan di negeri muslim itu. Nah begitu. Jadi masalah apa yang kita toleransi dan apa yang kita tidak bisa toleransi harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW juga. Ada timbangannya juga ya? Iya, jadi nggak sembarang semua kita toleransi. Kalau toleransi ini terlalu diluaskan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar jadinya. Iya kan? Jadi semua orang akan melakukan apapun yang dia inginkan, kita harus toleransi. Itu kan nggak tepat jadinya kan? Jadi dari mana sisi kebenarannya itu jadi kebenaran yang abstrak, jadi tidak nyata dia. Padahal Al-Quran sudah memberikan garisannya. Cara toleransi itu sudah diajarkan dalam Al-Quran itu bahkan sejak Nabi Ibrahim dahulu itu sudah diberitahu cara mana titik yang kalian bisa toleransi dan mana yang tidak bisa kalian toleransi. Jadi tentang toleransi pun Islam sangat lengkap petunjuknya dalam hal itu. Tinggal kita yang mau membahasnya atau tidak kan itu kan. Ya kalau kemudian menurut kita membahas tentang toleransi ini, itu tadi yang nggak akan nyambung jadinya. Menurut saya toleransi ya begini, menurut kamu toleransi gimana? Menurut dia toleransi gimana? Okay. Beda-beda dong kan gitu kan. Kalimat toleransinya bagus sebenarnya, tak salah kalimat ini. Ya. Dalam bahasa syariat namanya al-wala gitu kan, bertoleransi. Tapi agar kita tidak beda persepsi tentang toleransi ini, ya kita balik lagi wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya sudah, kata toleransi ini ambigu bagi kita gitu kan. 1, 2, dan 3 orang mungkin berbeda memaknai toleransi dalam beragama. Nah, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bagaimana toleransi yang diajarkan di sana. Baru kita pegang sama-sama batasan dan petunjuk-petunjuk yang ada di sana. Itu baru pas dia.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti maksudnya masih bisa melebar juga pembahasannya nanti terkait penentuan yang menjadi prinsip Islam yang yang tidak bisa ditoleransi ini ya Ustaz. Ini juga nanti yang akhirnya bisa berbeda-beda kalau tidak timbangannya atau rujukannya tidak kembali ke Quran dan hadis yang sahih tadi. Iya, Ustaz. benar. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, nih sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz dari abang kita Ustaz, dari Bang Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, pernah beberapa kali awak mau berangkat kerja naik kereta, nampak paku di tengah jalan, tapi karena kereta ini berarti maksudnya motor ya. Tapi karena buru-buru udah terlambat masuk kerja, awak hanya lihat aja, nggak awak ambil dan singkirkan. Sampai tempat kerja awak jadi agak merasa bersalah, kenapa kok nggak disingkirkan paku tersebut. Kalau ada orang kena paku itu, kasihan lagi. Agak cerita nih berarti. Kalau ada orang yang kena paku itu kasihan kali dan lain-lain. Dan awak teringat hadis tentang menyingkirkan gangguan di jalan, semakin merasa bersalah dan apakah awak berdosa Ustaz? Mohon bimbingan dan nasihatnya Ustaz. Satu pertanyaan dulu Ustaz. Iya. Fadol Ustaz. Masya Allah, pantesan kita lama nungguin pertanyaan dari Bang Ian. Panjang rupanya itu. Rupanya lagi ngetik nih. Fadol Ustaz. Masya Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk Bang Ian dan orang-orang yang mungkin sama pemikirannya dengan Bang Ian seperti ini, pertama bersyukurlah kepada Allah Ta'ala bahwasanya hati kita diberikan hati yang terpanggil untuk berbuat kebaikan. Itu hidayah, itu bagian hidayah. Jadi kita patut bersyukur jika ada panggilan seperti itu. Artinya ada peluang-peluang kebaikan lalu kita terlewat, seolah-olah ada yang merasa bersalah. Kita tidak ya misalnya di masjid misalkan ada kotak infak, sebenarnya ada duit di kantong, tapi kok kita biarin dia lewat begitu saja, kita nggak ikut infak. Ada orang yang seharusnya bisa kita bantu, kenapa kita diamkan waktu itu, dan lain sebagainya. Artinya panggilan untuk berbuat baik lalu kita merasa kurang pas ketika itu kita tinggalkan, itu adalah bagian dari hidayah. Dan mudah-mudahan di kesempatan lain itu jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Kesempatan-kesempatan itu bisa kita manfaatkan itu, karena tentu kita ingat bahwa umur kita tidak tahu sampai kapan itu kan. Mana tahu itu adalah perbuatan baik kita yang terakhir kan itu, sehingga kita benar-benar dituliskan sampai akhir hayat pun dalam beramal soleh. Lalu yang kedua juga untuk Bang Ian, untuk bisa menyesuaikan ini, karena tadi pertanyaannya adalah mau berangkat kerja. Ya, tidak mengapa kalau memang berhenti kemudian nyingkirkan paku itu, gara-gara itu nanti malah lebih terlambat datang ke kantornya. Nah ini nggak masalah sebenarnya ya, karena kewajiban untuk datang tepat waktu itu lebih kuat daripada yang ini. Nah mungkin pertanyaan akan berlanjut, nah gimana Ustaz nanti kalau paku itu ngenain orang itu kan, kemudian ya itu juga kan masih berlanjut, belum tentu juga itu kena orang gitu kan. Mungkin ada orang yang di belakang Bang Ian yang langsung nyingkirkan itu kan. Nah begitu, jadi kita sama-sama ya sudah, ketika ada yang terlewat begitu, ada bahaya seperti itu, sementara kita ya dalam tanda kutip belum mampu untuk melakukannya, berdoalah semoga tidak ada paku, contoh kasus tadi paku itu tidak membahayakan orang-orang yang melintas di sana, atau adalah orang yang Allah Ta'ala berikan petunjuk dan taufik untuk bisa menyingkirkan paku itu sehingga tidak mengganggu orang yang lewat. Artinya begitu. Kalau memang tadi itu menyelamatkan waktu kerjanya itu, karena ini hukumnya wajib ya. Datang tepat waktu sesuai dengan akad kita dengan tempat kita bekerja, itu hukumnya wajib. Sementara menyingkirkan paku dari jalan ini kan hukumnya sunnah. Maka utamakan yang wajib daripada yang sunnah. Tapi ya itu tadi, kalaupun itu sudah terlewat ya, padahal kita tidak masalah juga kalau tadi berhenti ngambil paku itu kemudian disingkirkan, namun tidak kita lakukan ya, berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan ada kali berikutnya kita diberikan jalan untuk diberikan tawaran untuk melakukan kebaikan dan kita ambil tawaran itu. Itulah tadi namanya taufik, dan dengan demikian mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa jadikan kita senantiasa berada di atas jalan beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Pertanyaan kedua masih dari Bang Ian Ustaz. Bagaimana menasihati keluarga yang masih suka merokok dan melakukan amalan-amalan bid'ah? Awak takut kalau dinasihati nanti marah mereka, dan awak pula nanti yang dijauhi sama mereka. Fadhal Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, bahwa
dalam berdakwah itu pertama setelah niatkan ikhlas hanya kepada Allah Ta'ala, kemudian dengan cara yang hikmah. Di antara cara yang hikmah itu adalah kita bisa mengklasifikasikan target dakwah kita dengan kita urutkan mana yang paling berbahaya, bahaya, sedikit berbahaya, dan bahayanya sedikit-sedikit saja gitu. Itu harus bisa kita klasifikasikan. Nah, karena dosa itu kan juga bertingkat. Ada dosa yang tidak terampuni, ada yang dosanya besar, ada yang dosanya kecil gitu. Ada yang dosa-dosa yang bisa dihilangkan hanya dengan istighfar dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Nah, ini kita dalam berdakwah tuh harus bisa mengklasifikasikan itu. Setelah kita perhatikan dosa yang dia lakukan A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, di antara A, B, C, D, F, G ini mana yang paling besar bahayanya? Itu yang target kita dulu. Sembari yang lain kalau bisa diikutin alhamdulillah. Tapi yang penting target. Misalnya ada orang yang malas sholat gitu kan. Sholatnya itu Senin Kemis atau sholatnya itu sehari cuma dua kali gitu kan. Tapi di sisi lain dia masih hobi memuja-muja kuburan. Mana duluan Ustaz? Diajak sholat dulu kah? Atau dihentikan dulu dia memuja-muja kuburan itu? Ya memuja kuburannya dulu gitu kan. Ya sholatnya gimana? Nanti bertahap gitu kan. Kalau bisa sembari berjalan sekali dayung 2 pulau terlewati, alhamdulillah. Tapi kalau di mana targetnya, yang itu dulu. Karena kalau dia mati, sholatnya masih kayak begitu, mudah-mudahan masih ada pengampunan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mati dalam kondisi melakukan perbuatan syirik, mana ada ampun lagi, ya. Nah itu yang maksud saya itu kita harus kenali dulu, gitu kan. Ya, urgensinya mana yang lebih harus diselamatkan dulu, yang seperti apa. Maka tadi kalau pertanyaan itu ada beliaunya merokok, beliaunya berbuat bid'ah, apalagi yang lain itu kan. Mana yang paling berbahaya di sini, gitu kan. Nah, baru disitulah kita mulai intensnya, gitu, mulai intensnya. Ya tentu dengan cara yang tadi perhatikan kondisi orangnya, kapan kita bisa nasihati, kapan belum, kapan kita muqaddimah dulu, kapan kita PDKT dulu dan lain sebagainya. Sebagaimana yang bisa kita lakukan ya kan. Karena Fir'aun saja yang laknatullah alaihi seperti itu saja, Nabi Musa diperintahkan berkata-kata lembut. Ya, kalau Allah Ta'ala mau itu kata Allah Ta'ala, lemparkan tongkatmu itu ke arahnya, lalu dia akan berubah jadi ular, akan dililit dia ular, mati dia. Bisa aja kan kalau geram gitu kan, bahasa ini mau geram nih kan, dasar manusia bejat banget gitu kan, itu kayak Nabi SAW juga yang di Taif ya. Benar kan gitu. Nah itu kalau mau Nabi Musa tuh kan tongkat bisa berubah jadi ular tuh, campakkan aja ke dekatnya, suruh patok, telan bulat-bulat, aman, bebas Bani Israel kan gitu kan. Tapi perintahnya nggak gitu. Perintahnya adalah datangin, nasihatin dengan cara yang lembut. Nah, Masya Allah itu Islam. Sangat-sangat mengajarkan kepada kita lemah lembut dan hikmah dalam berdakwah. Apalagi saudara Bang Ian nggak kayak Fir'aun kan gitu kan. Cuma merokok, cuma berbuat bid'ah, nggak sampai bunuh-bunuh orang, nggak sampai bunuh bayi kan segala macam kan. Apalagi kalau kita tahu beliau udah ngikutin kajian rutin gitu ya. Mana tahu sudah ada yang diikuti tapi kan ya itu belum lengkap lah, versinya masih bertahap. Nah itu kan lebih harus kita jagalah yang seperti ini, tidak dengan cara yang arogan. Tetap kelembutan itu takkan memberikan efek samping, insya Allah ya. Kelembutan itu nggak akan memberikan efek samping yang buruk dari dakwah kita. Lambat kali lah Ustadz ya. Memang kita nggak disuruh cepet-cepet gitu kan. Nggak ada kan target kau satu hari ini nggak dapat satu yang dapat hidayah mati kau gitu kan. Kan nggak gitu kita. Nggak ditarget. Ya walaupun lambat asal selamat. Daripada cepat celaka lebih repot kita. Ya kalau bisa cepat, alhamdulillah gitu kan. Karena ada orang yang sekali disampaikan langsung sadar tuh, masya Allah. Ada orang yang begitu. Tapi ada orang yang dinasihati butuh bertahun-tahun aja. Sahabat Nabi, ada yang begitu Nabi sampaikan langsung beriman. Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, begitu disampaikan Islam langsung syahadat. Ada yang nunggu Fathu Mekah dulu. Ada yang bahkan berperang dulu di perang Uhud. Dia pernah yang nonjok Nabi SAW. Bahkan seperti Wahsy pernah membunuh paman Nabi lagi. Jalannya menuju hidayah panjang rupanya gitu kan. Intinya kan yang penting diakhiri dengan keislamannya, diakhiri dengan hidayah itu. Gitu. Jadi lama kali lah ya sudah. Allah Ta'ala yang tentukan itu kan. Yang penting kita lakukan dengan cara yang benar. Itu saja catatannya. Masalah dia nanti sadar nggak sadar, dia tahu nggak tahu, dia ikut nggak ikut, itu kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan bagian kita menentukan seseorang berubah atau tidak berubah, tapi yang menjadi bagian kita hanya sampaikan dengan cara yang hikmah. Udah selesai tugas kita sampai di situ.
Kalau bisa dia bagus, walhamdulillah. Kalau ternyata akhirnya ya kayak Fir'aun itu kan, akhirnya mati dengan cara seperti itu, ya itu sudah takdir Allah Ta'ala. Kita nggak bisa menolaknya. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Berarti cukup fokus di penyampaian yang hikmah ya Ustaz. Hasil serahkan sama Allah ya Ustaz. Masya Allah. Itu Bang Ian ya, mudah-mudahan yang dijelaskan Ustaz bermanfaat. Dan jangan main riba sude Bang. Ustaz, nih ada pertanyaan lagi yang masuk Ustaz. Boleh Ustaz? Masih ada waktu Ustaz? Masih dari WhatsApp-nya Medan Mengaji. Bismillah. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar konteks. Ini pertanyaan seputar fikih wanita haid Ustaz. Jadi kan ana haidnya itu kemarin tanggal 20-an. Namun qadarullahnya tidak lancar, sedikit keluar flek kadang keluar flek saja, kadang deras, kadang tidak. Nah, setelah selesai ana 9 hari haid, kelang 10 hari atau 12 hari, ana haid lagi Ustaz. Namun begitu kurang lancar, tetapi darahnya seperti darah haid juga. Biasanya ana nggak pernah dalam 1 bulan itu 2 kali dapat haidnya. Apakah ini dihukumi dari darah haid atau gimana Ustaz? Soalnya ana khawatirnya ana nggak sholat, rupanya dihukumi bukan hukum haid. Silakan Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini mungkin anak akan sampaikan secara umum lah tentang untuk menjawab ini, karena untuk memastikan juga kan insyaallah kakak yang bertanya ini kalau tidak cukup yang ana sampaikan ini menjawab pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Yang ana tahu bahwasanya darah haid itu punya ciri-ciri ya, warna dan baunya itu berbeda dengan darah yang lainnya. Nah, kalau warna dan ciri-cirinya sama, berarti bisa kita katakan itu darah haid. Kemudian juga yang ana tahu bahwasanya darah haid itu ada siklusnya. Ya, jadi ada tanggal yang berjalan di setiap bulan, walaupun terkadang agak maju sedikit atau agak mundur sedikit. Nah, gitu. Yang ana tahu juga biasanya disebutkan di kitab-kitab fikih itu maksimal dikatakan darah haid itu adalah jangka waktunya 15 hari. Jadi kalau kasusnya datang berhenti itu dimaksimalkan di 15 hari. Selebihnya dari 15 hari itu dianggap darah istihadhah. Nah, kalau darah istihadhah berarti tetap wajib sholat, namun di setiap kali sholat harus memperbarui wudunya. Nah, begitu ya. Ini yang anda pahami. Jadi mudah-mudahan nanti kakak bisa perhatikan lagi tentang ciri-ciri darahnya itu sendiri, apakah seperti darah haid atau tidak, terkait siklusnya apakah sesuai dengan siklus bulanan walaupun tadi dikatakan ternyata di bulan itu 2 kali. Kemudian terkait waktunya ya, disebutkan di kitab fikih itu biasa 15 hari itu maksimal keluarnya darah haid, lebih dari itu maka disebut dengan darah istihadhah. Itu mudah-mudahan bisa membantu kakak dalam menjawab pertanyaan ini. Namun kalau ingin jelas lagi mungkin bisa konsultasi, kalau bisa ya ke ustazah lah yang mungkin sudah sama-sama ngerti tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk kajian ustazahnya bisa dicek di Medan Mengaji jadwalnya ya, ya, pas. udah ada beberapa, mungkin bisa dicek. Baik Ustaz, mungkin ini sebagai penutup Ustaz di pertemuan kita, pertanyaan dari kita di studio. Ada sedikit tentang yang mungkin dianggap hadis ya Ustaz, nanti mungkin diluruskan aja tentang perbedaan. Benarkah ini dari Nabi SAW Ustaz, bahwa perbedaan di antara umatku adalah rahmat? Silakan Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu alam, ini setahu ana memang kalimat yang sering diungkap ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan atau perselisihan di antara umat itu adalah rahmat. Rahmat artinya disayangi oleh Allah Ta'ala gitu kan. Ini sebenarnya ikhwati fillah secara sanadnya setahu ana itu hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Secara maknanya bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tadi kita sudah bacakan bahwa Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Ta'ala dan Rasulnya dan janganlah kalian berselisih. Lalu kenapa ini bisa jadi bunyinya perselisihan di antara umatku adalah dirahmati? Ini kan kontradiksi. Nggak mungkin ayat Al-Quran dengan hadis Nabi itu terjadi kontradiksi seperti itu. Sementara Nabi adalah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Nah maka itu secara sanadnya dia lemah, secara maknanya pun bertentangan dengan
Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya yang memerintahkan kita untuk bersatu. Nah, yang benar adalah ikhtilaf itu seperti yang Anda bacakan tadi, bahwasanya sepeninggal Nabi SAW, wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun di antara kalian yang hidup setelahku nanti akan melihat perselisihan. Ya, perselisihan itu adalah tadi saya katakan keniscayaan. Karena Nabi sudah katakan begitu. Gitu kan. Nabi sudah katakan maka itu keniscayaan. Tapi bukan berarti itu nikmat, bukan berarti itu disayangi oleh Allah Ta'ala. Walaupun itu terjadi, namun tetap perintahnya kepada kita adalah agar senantiasa menjaga persatuan, walaupun tetap akan ada perselisihan sampai hari kiamat. Nah begitu ya. Jadi kita katakan bahwasanya perselisihan itu adalah keniscayaan, namun itu bukan hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kita harus tetap mencari peluang-peluang untuk menyatukan umat ini. Begitu. Jadi kita menjaga gitu kan. Dan persatuan umat Islam itu hanya bisa dibangun di atas firman Allah Ta'ala dan hadis Nabi SAW, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Kalau yang mengatakan adanya harus begini dan begitu tidak tepat. Dahulu sudah dicontohkan Nabi ketika para sahabat orang Arab itu menjadikan hukumnya dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mereka bersatu dan kuat. Nah, kalau kita ingin mengambil dari situ, maka kita pun harus bersatu di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang lainnya akan sulit menyatukan kita. Kita bersatu dengan makan-makan bareng sebentar aja, habis itu kita berantem lagi, ya kan? Kita bersatu dengan satu proyek, kita bersatu dengan satu kelompok dan lain sebagainya, akan ada hal-hal yang membuat kita berpecah. Tapi kalau kita bersatu membela Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita akan kuat. Nah begitu ya. Jadi tidak tepat tadi hadis itu disandarkan kepada perkataan Nabi SAW karena sangat bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian berakhir sudah podcast serial Penyakit Hati kali ini. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita masih akan melanjutkan pembahasan ke obatnya ya Ustaz? Yeah. Ke obatnya insya Allah. Dari 30-an penyakit hati yang udah kita bahas, nanti kalau memang mau diulang-ulang atau diputar kembali bisa dicek di YouTube-nya Medan Mengaji atau di Spotify-nya. Dan nanti kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya tentang atau pembahasan tentang obat dari penyakit hati yang udah disampaikan oleh Ustadz. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.